Lihat sahabat, sebuah komponen dari mesin pompa air yakni impeller ya, impeller jalis ya. Lihat sahabat, bagaimana kondisinya sahabat. Berkarat sahabat. Setelah dibuka oleh Mas Adi, ternyata di dalam komponen mesin pompa air ini yakni pada bagian soketnya, yakni di komponen impellernya terlihat berkarat sahabat. Bukan itu saja sahabat, di bagian keongnya juga, keong impellernya itu, wah, jadi sarang tikus sahabat. Lihat, ini sudah jelas bahwasanya yang punya mesin pompa air ini adalah seorang petani yang jelas pasti tidak pernah melakukan semacam servis berkala ya. Sudah jelas ini berbulan-bulan ini pasti mesin ini tidak pernah mengalami servis ya. Akibatnya beginilah sahabat ya, semua bagian komponen-komponen yang bersentuhan dengan air berkarat sahabat. Bayangkan sahabat, sarang tikus. Sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tempat sahabat, ini adalah sebuah komponen dari pompa air yakni pada komponen tapak ya. Tapak dari mesin pompa air yang dihubungkan dengan sebuah soket ya, dan di dalam soket terdapat komponen-komponen yakni impeller dan keong impeller ya. Jadi setelah dibuka oleh Mas Adi yang biasanya melakukan servis ya, tapi kali ini yang datang adalah mesin yang jelas pasti mesin ini tidak pernah mengalami semacam servis berkala ya, habis pakai terus disimpan, tidak diservis. Akibatnya seperti ini sahabat ya. Begitu mau dibutuhkan ya, bayangkan biasanya mesin ini kan dipakai memang jarang sekali sahabat, 6 bulan sekali setiap musim panen, setiap musim tanam ya, ataupun musim kemarau ya. Jadi mesin ini memang jarang sekali dipakai. Makanya mungkin sang petani ini sepele dia dengan kondisi mesinnya, tapi ternyata setelah mau dipakai nyendet ya, bahkan tidak hidup mesinnya, dibawalah ke mekanik Mas Adi dan dibuka oleh Mas Adi. Inilah ternyata di dalam soket dari mesin pompa air yakni di bagian keong ataupun di impellernya terlihat sahabat. Sarang tikus sahabat, lihat, sarang tikus sahabat. Wah, mungkin ini sudah berbulan-bulan ya tidak diservis. Inilah akibatnya ya, kalau kita tidak pernah melakukan servis berkala, akibatnya seperti ini sahabat. Sudah jelas ini akan memakan biaya ya. Sudah jelas ini biaya perawatan ataupun biaya yang lain pasti membengkak ya. Jikalau diadakan servis berkala, tentu nantinya pasti jauh berbeda ongkos yang dikeluarkan. Tapi setelah seperti ini mungkin ada sesuatu bagian komponen yang harus diganti. Sudah jelas pasti bagian dari oli coil ataupun mekanik coil ya pasti rusak ya, jelas terganggu dia, karena di bagian oli coilnya ada juga semacam bahan seperti per ya, ataupun yang lain-lain, ataupun berbentuk seperti seng ataupun besi ya. Tapi yang jelas kalau itu pasti diganti ya. Berapa biaya sementara di dalam mesin pengisap ini ada dua mekanik sel ataupun oli selnya ya, jadi harus diganti dua-dua nih sahabat. Belum lagi yang lain, ini adalah satu pemborosan ya. Jadi lain kali bagi seorang petani setelah melihat video ini, janganlah seperti ini ya sahabat ya. Kalau Anda seorang petani melihat video ini adalah satu pembelajaran bahwasanya
servis berkala itu penting ya, penting sekali servis berkala, walaupun sekali ya, sekali aja, misalnya sekali pakai terus diservis gitu ya kan, karena mesin ini kan jarang dipakai ya, sekali-kali dipakai ini, jadi mungkin dianggapnya karena sekali dipakai mungkin tidak apa-apa ya bagi seorang pemilik mesin ini, tapi nyatanya setelah dibuka seperti ini sahabat. Wah, ini jelas akan mengeluarkan biaya yang banyak sahabat ya. Makanya jikalau ada seorang petani ataupun sahabat melihat video ini, tolong sampaikan kepada para petani ataupun seseorang yang memiliki mesin pompa seperti ini, harus ya, tolong sampaikan bahwasanya harus diservis berkala ya, karena memang mesin ini jarang dipakai. Namun sekali dipakai berjam-jam hidup nih sahabat. Bayangkan kalau misalnya sawahnya tak ada hujan ya, untuk mengisap air dalam tanah ya ataupun sumur bor, itu berjam-jam sahabat. Bayangkan kalau misalnya luas lahannya 5 rantai ya, itu untuk memenuhi lahan 5 rantai menghidupkan mesin ini berjam-jam sahabat ya. Ataupun melalui sungai ataupun tali air, udah jelas berjam-jam, karena untuk mengairi lahan seluas 5 rantai misalnya, wah udah jelas pasti bagian komponen dalam mesin pompa air ini pasti ada sesuatu yang nyangkut, lumpur ataupun yang lain-lain. Contohnya seperti ini sahabat ya, setelah dibuka oleh Mas Andi, inilah yang terjadi. Wah, geleng-geleng Mas Andi dengan kondisi dari mesin pompa air nih. Belum lagi bagian-bagian dari pengapiannya, seperti ini dia, dibuka Mas Andi juga bagian dari karburator ya, setelan angin, kemudian itu ini dia, belum lagi ini belum dibuka lagi sama Mas Andi yang lainnya, ini baru yang ini. Wah, belum pengapiannya ya, luar biasa sahabat. Jadi sangat disayangkan kalau kita mempunyai mesin seperti ini ya, mesin pompa air sawah ya. Jadi jangan sekali-sekali kita memperlantarkan ya. Seandainya kita sudah pakai, harus diservis berkala ya, sekali saja servis. Yang penting sebelum dia beristirahat panjang harus diservis, karena kita jaga-jaga seperti ini ya. Jadi sarang nyamuk, sarang tikus sahabat, lihat sahabat. Wah, lihat luar biasa sahabat ya. Ini mungkin sudah berbulan-bulan, udah jelas kalau misalnya yang di Sumatera Utara musim tanam itu setahun 2 kali ya. Udah jelas ini udah 6 bulan sekali nih, udah 6 bulan nggak di, atau 3 bulan ini. Nah, ini Mas Andi sedang mengadakan pemeriksaan ya, oli sel ya, apakah diganti atau tidak ya, karena kalau semua setelah dibuka dari bagian komponen pompa air, pompanya, lihat sahabat, nah wah bekarat semua sahabat, bergeleng-geleng Mas Andi ini melihat kondisi mesin ini. Dipegang-pegangnya itu semuanya berkarat. Nah, ini akan memakan waktu yang lama ini untuk menservis ini ya, di samping menservis pengapian, mungkin yang lain-lain ya. Lihat Mas Andi sedang membuka, kerasa ini bagian dari apa itu ya, kelihatannya bagian dari ya, kita lihat nanti ya apa yang dibuka Mas Andi. Kerasa karburator ya, karburator udah ya, belum karburator mungkin. Nah, di samping karburator, bawaan karburator adalah semacam apa ya, kita lihat nanti. Nah, dibuka satu persatu. Wah, ini luar biasa lihat kondisi mesin ini. Dan mungkin ada yang kendor di dalam
eh, timing ini ya, bagian timingnya di setel Mas Andi. Lihat ya. Nah, mungkin ada yang bergeser karena dirasanya tadi setelah dicoba ada suara krek 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 gitu. Jadi Mas Adi curiga, lantas dibukalah bagian dari mesin ini, dan mungkin ada sesuatu yang yang belum disetel ya, bagian apa ini, bagian timingnya yang dia bilang. Karena sebelum dibawa kemari katanya mesin ini sudah dibawa oleh seorang petani ke bengkel yang lain. Jadi dibawa kemari sudah dalam kondisi ya tak hidup gitu ya. Dan setelah dilihat ada satu bagian timing yang belum di setel ya. Jadi Mas Andi sedang menyetel lagi susunan dari timing. Nah, itu dia sambil ngasih sedikit oli ya. Nah, kemudian dibersihkannya, dibalikkan lagi nih. Nah, itu dia ya. Ini adalah satu kelalaian bagi kita ya, bahwasanya servis berkala itu sangat penting sahabat ya. Jadi kalau kita mempunyai mesin seperti ini, walaupun mesin pompa air sawah ini jarang dipakai ya, sekali-sekali dipakai, namun harus diservis ya. Pokoknya jikalau mau dipakai atau sesudah dipakai kemudian akan istirahat lama, mungkin sebulan 3 bulan, harus diadakan servis. Tujuannya adalah supaya sesuatu yang nyangkut di bagian dari soket ataupun penghisap ya, bagian penghisap air itu benar-benar bersih ya, tidak ada pasir, tidak ada kerikil ataupun tidak ada sampah-sampah ya. Tujuannya adalah supaya nanti jikalau dilakukan servis berkala, kemudian disimpan ya 3 bulan atau 4 bulan berikutnya, di saat dipakai sudah standby ya. Nah, dipasang lagi sama Mas Andi setelah bersihkan, setel dari tadi timingnya ya, dipasang lagi bagian dari tapak dari pompa air ya. Lihat Mas Andi sedang memasang baut ya. Jadi efek dari ketidak maunya seorang petani itu mengadakan servis berkala, inilah akibatnya sahabat ya. Jadi jangan sepilih dengan servis berkala ya. Walaupun servis ini sebenarnya kalau diadakan servis berkala ya, setelah pakai kemudian kita servis, pasti istilahnya biaya rutin ya. Biaya rutin ini harus ada ya kan. Setiap mesin itu harus ada semacam pengeluaran biaya rutin ya, biaya perawatan. Jadi sekali pakai, terus jika mau istirahat ya, mau diistirahatkan 3 bulan atau lebih, harus diservis. Karena di masa-masa istirahat itu biasanya masih ada air-air yang sisa ya, atau belum bersisa di dalamnya, dan itulah yang mengendap ya di bagian bahan-bahan komponen yang terbuat dari besi, sehingga dalam masa istirahatnya terjadilah pengeroposan atau pengkaratannya. Nah, seperti ini sebenarnya sahabat. Nah, di bagian dari tapak dari pompa air dia sudah berkarat gitu ya. Nah, itu dia, kita lihat ya. Mas Adi sedang memasang bautnya, kemudian sedang memasang bautnya, akan dikunci ya. Karena menurut Mas Andi yang penting mesin ini bisa hidup dan bisa dibersihkan dalam bagian dari bagian soket ya, soket dari pompa air ya, yang di dalam ada semacam keong atau impeller ya, kemudian alisal ataupun mekanik sel, jadi yang lain-lain ya. Jadi semuanya itu harus dibersihkan oleh Mas Andi nantinya, agar supaya nantinya yang jelas mesin ini harus hidup lah katanya. Ini mesin harus hidup karena akan dipakai ya. Baik sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada, terima kasih sahabat masih bersama kami di Yahmianto Channel ya. Dalam video kali ini kita menceritakan bahwasanya perlunya apa itu namanya servis berkala ya.
biarpun sepele ya, namun itu akan sangat berarti bagi kelanjutan dari mesin pompa air ya. Karena mesin ini memang jarang dipakai ya, sekali-sekali dipakai sahabat. Tapi jikalau kita butuh, kalau mesin ini rusak, hajab sahabat ya. Bayangkan kalau kita punya 5 rantai ya, kondisi padi sudah mulai tumbuh, dan begitu mau tumbuh dia kan butuh air. Situlah paniknya seorang petani, dan itu harus diperlukan air agar supaya pertumbuhan padi bisa subur ataupun berkelanjutan ya. Namun kalau sudah tanahnya retak, barulah petani ini baru pusing 7 keliling ya, bagaimana caranya untuk bisa mengairi tanahnya yang sudah retak, sementara padi masih masa pertumbuhan dan perlu air. Nah, karena dia sawahnya tak ada hujan, tali air tidak ada, harus dipakai mesin inilah ya. Memang mesin ini jarang sekali dipakai ya, dipakai di saat-saat mungkin tanam ya, ataupun musim kemarau ya. Jadi mesin ini jarang dipakai, jadi mungkin karena jarang dipakai dianggapnya biasa-biasa saja kan, padahal sekali pakai mesin ini beroperasi berjam-jam sahabat ya. Rata-rata ya, kalau petani di sini rata-rata lah paling sedikit 5 rantai ya, sedikit 5 rantai. Bayangkan untuk memenuhi lahan 5 rantai itu mau berapa liter air kubik ya yang harus dipompa dari air bawah tanah ataupun sumber bor melalui alat ini ya kan. Nah, di saat kita perlu air dan perlu alat ini, disitulah kita mulai panik ya, seorang petani panik dan membutuhkan mesin ini. Nah, di saat dibutuhkan, apa yang terjadi sahabat? Kendalanya pasti ada, mesin tidak hidup sahabat ya, karena sudah berbulan-bulan tidak dihidupkan. Bayangkan, habis dipakai tidak diservis, lama dihidupkan, begitu dipakai udah pasti tidak hidup ya. Walaupun hidup, dia pasti ada permasalahan di dalam komponen mesin. Contohnya ini ya sahabat. Baik sahabat, oke, siap Pak Sandi servisnya dan mesin sudah hidup. Nah, oke sahabat, hati-hati kita ya, hati-hati kita dalam pemeliharaan mesin pompa air. Oke sahabat, sampai jumpa, dadah.